kemudian pilih kita dalam pola hidup kita menggunakan mata pelajaran kita. Teman-teman, mari kita bernyanyi hari ini tiga-tiga. Hari ini ku rasa bahagia dapat memisahkan kita. Teman-teman, kami terima kasih atas kami sejak Oke, terima kasih Sandia. Baik, mata pelajaran kita pada pagi hari ini IPAS. Ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Apa? Sifat-sifat? Nah, apa saja sifat-sifat cahaya? Oh iya, tingkat, silakan. 1. Cahaya bisa mengamati lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya bisa dibiaskan. 5. Cahaya bisa direm. Oke, terima kasih tingkat. Berikan tepukan untuk Karen. Ya, baik. Minggu lalu kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Sekarang kita belajar mengenai dimakan dan Nah, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak kami bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Kemudian yang kedua, anak-anak kami dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Ya, di sini ada pengertian rantai makanan. Coba kita baca bersama-sama. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Nah, di sini jelas mengatakan bahwasanya rantai makanan adalah terjadinya proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Apa? Lihat apa? Silakan. Ya, contohnya seperti hewan. Kemudian apa lagi? Tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, ya betul sekali. Nah, dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Coba lihat gambar di atas ini. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama rumput, kemudian kelinci, dan terakhir elang. Di sini terjadi yang namanya rantai makanan, di mana ada produsen, ada konsumen pertama dan konsumen kedua. Nah, tumbuhan menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis. Di sini ada kelinci. Kelinci memakan tumbuhan. Memakan tumbuhan rumput. Nah, kelinci di sini mendapatkan energi makanan dari rumput. Nah, di sini terjadi yang namanya konsumen pertama. Kemudian, elang. Apa kerja elang di sini? Memakan kelinci. Nah, di sini elang adalah hewan pemangsa atau predator. Nah, elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Jadi di sini terjadi yang namanya tadi rantai makanan antara dimakan dan memakan. Lalu bagaimana dengan elang? Siapakah yang memakannya?
Ada yang tahu siapa yang memakan hewan? Oke, kita lihat. Ya, coba diperhatikan di slide di atas. Nah, di sini dikatakan konsumen terakhir bisa disebut sebagai puncak rantai makanan. Nah, di sini bisa diisi dengan hewan herbivora dan karnivora. Nah, pada umumnya puncak sebagai rantai makanan ini biasanya mereka mati karena waktu dan bertarung dengan predator lainnya. Di sini kita ada yang pernah lihat ini? Apa ini? Ya, betul sekali, jamur. Ketika makhluk hidup mati, bangkai akan membusuk dan diuraikan oleh ini apa ini? Ya, dengan adanya dekomposer ini, proses makanan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berulang. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu bagaimana pola makhluk hidup? Oke, kita bahas. Yang pertama, produsen. Apa tadi contoh produsen? Ya, produsen ini artinya penghasil makanan. Kemudian konsumen, makhluk hidup yang memakan makhluk hidup. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, ada makhluk hidup lalu memakan makhluk hidup lainnya. Kemudian yang terakhir, dekomposer. Makhluk hidup pengurai sisa-sisa hewan, tumbuhan. Ya, ini adalah peran dari rantai makanan. Pertama ada produser, kedua konsumen, terakhir ya, betul sekali. Ya, dari penjelasan Bapak, ada yang perlu ditanyakan, yang kurang mengerti, kurang dipahami? Paham semua? Sekali lagi, paham semua? Oke. Kalau paham, kita akan membuat kelompok kecil yang terdiri dari satu kelompok 4 orang. Coba 1, 2, 3, 4. Ya, Dafa masuk di kelompok 1, 2 sama misteri, 3, 4. Oke, silakan dibentuk. Sebelum kita memulai, di sini Bapak mempunyai media pembelajaran mengenai ekosistem sawah. Bapak mengajak anak-anak kami menyusun di mana di sini produsen, kemudian konsumen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan dekomposer. Di sini Bapak sudah mempunyai gambar, kemudian sudah Bapak acak, lalu buatlah sebuah rantai makanan mengenai ekosistem sawah. Coba, siapa yang maju? Ya, ini. Siapa ini? Iman. Oke, maju Iman. Bagaimana terjadinya rantai makanan ini di ekosistem sawah? Ya, coba dilihat dulu bagaimana. Nah, di sini ada padi, tikus,
burung katak, ular, belalang, dan elang. Dan ada yang terakhir jamur. Jadi susu. Produsen mana konsumen pertama, kedua? Pas ya. Ya, di sini ada produsen. Apa produsennya? Kemudian konsumen pertama apa? Ya, bagaimana terjadinya rantai makanan di sini? Tikus memakan? Ya, kemudian konsumen kedua apa? Ular. Ular memakan? Kemudian konsumen berikutnya apa? Elang. Bagaimana terjadinya rantai makanan? Ya, betul. Elang memakan? Ya, kemudian yang terakhir, Deko? Elang mati dan diuraikan oleh komposer. Ya, betul sekali. Elang mati dan diuraikan oleh di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan di sini Bapak mempunyai lembar kerja peserta. Ya, saya bagikan dulu. Coba diperhatikan bersama kelompoknya. Perhatikan. Di sini ada gambar produsen, konsumen, dan puncak konsumen. Dijodohkan di mana dia produsen dan konsumen. Coba. Bapak beri waktu selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Sambil dikerjakan, kita ice breaking dulu. Oke? Ya, silakan berdiri. Lagi siap? Oke, 3, 2, 1. Oke, silakan duduk. Siap. Ya, kalau berdua siap? Teman tiga siap? Empat? Oke, kalau sudah siap. Dengarkan, jangan bersuara di belakang. Halo. Halo, dapat jangan bersuara dulu ya. Oke, dengarkan. Satu kelompok akan mewakili untuk menjelaskan kepada kalian bagaimana terjadinya rantai makanan. Oke, kelompok 3, silakan maju. Siapa perwakilannya? Oke, silakan. Rumput adalah produsen. Lalu belalang memakan produsen. Belalang menjadi konsumen 1. Kata memakan belalang, lalu belalang menjadi konsumen 2. Ular makan kata, lalu ular menjadi konsumen puncak. Ular mati. Berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Tepuk tangan. Oke. Demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Dari materi yang kita bahas, ada yang perlu ditanyakan? Semua mengerti? Ya. Kemudian kita akan menyebutkan materi kita. Rantai makanan adalah peristiwa terjadinya dimakan dan memakan oleh makhluk hidup. Kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, ayo, bisa. Silakan duduk.